dikenakan dugaan tindak pidana, apakah gelar seorang dokter itu dapat dicabut? Itu dia. Ya, jadi ini satu edukasi yang sesat terhadap publik. Ya, seseorang itu ketika dituduhkan, dipersangkakan dan telah diputuskan menjadi seorang maling, maka belum tentu statusnya sebagai seorang guru atau statusnya sebagai PNS dicabut. Ya, seperti itu umpamanya ya. Jadi kalau kemudian justiper itu atau justice adalah merupakan tindak pidana, tidak bisa status klien kami itu dicabut sebagai seorang dokter. Ya, jadi perkataan, perbuatan, caption yang disampaikan oleh Dr. S terhadap klien kami karena mengatakan bahwa klien kami fix bukan dokter, seperti itu. Bang, kalau menurutnya sendiri untuk lewat berita ada ledakan sama Ya, jadi begini, saya sampaikan pada rekan-rekan media ya. Seandainya kalian ini melancong di luar negeri, lalu kemudian ada tetangga kalian, mertua ataupun yang cowok ya, selingkuhannya nitip oleh-oleh gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah oleh-oleh itu harus mendapatkan izin resmi? Seperti itu. Ya, apakah oleh-oleh yang kalian bawa dari luar negeri harus mendapat izin resmi? Kan enggak kan? Nah, contoh Dr. Andreas, klien kami itu, ketika dia ke Bangkok, kemudian dia membawa titipan, itu kan tidak harus mendapatkan izin. Ya, seperti itu. Artinya, istilah BPOM Bangkok itu akan sebutan daripada si dokter itu sendiri. Ya, seperti itu. ternyata bahwa kan dokter nih, makanya tidak memperhatikan aturan-aturan seperti itu gitu Bang. Nah, kalau begitu, sebagai seorang yang katanya bahwa dia paham hukum, silakan laporkan klien kami. Seperti itu. Jadi jangan suap-suapnya di media sosial, ya, membangun opini, menyudutkan, menyalahkan dan sebagainya. Silakan laporkan klien kami bahwa dia telah melakukan tindak pidana. Kami tunggu. Artinya siap ya Bang. Siap dong. Tapi sampai sekarang nggak dilaporin. Artinya ini kan hanya hoax saja begitu. Kita tunggu. Seperti itu. Lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Sudah ada panggilan terbang itu sendiri di Medan ataupun di Saat itu kita ketahui sekitar kurang lebih 2 minggu lalu bahwa Dr. S ya sudah diambil keterangannya di Polres Tangsel ya. Nah, terhadap keterangan yang diberikan oleh Dr. S, kami yakin dan percaya dalam waktu dekat gelar perkara akan menetapkan beliau menjadi tersangka. Seperti itu. Sabar, ya sabar. Ya, jadi satu lagi tambahan ya kawan-kawan. Selain klien kami Dr. Andreas, kami perlu menyampaikan juga ya tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada klien kami Dr. Reza Gladys ya terkait ada pertemuan di Komisi 6 ya tadi itu. Perlu kami sampaikan bahwa klien kami tidak pernah membuat permohonan rapat dengar pendapat umum. Satu. Nah, kalau kemudian ada undangan ke klien kami memang belum tahu sebagai kuasa hukum. Yang ketiga, ya, bahwa terhadap rapat dengar pendapat umum sebenarnya itu dipergunakan oleh Komisi 6 atau komisi lainnya di DPR RI sebagai pengawasan terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang dan regulasi, ya. Tetapi kalau kemudian mempertengkarkan kelompok-kelompok masyarakat yang sedang bertikai, Komisi 6 ini kan bukan persidangan, ya, bukan persidangan. Kalau ada kelompok-kelompok yang keberatan, nah seharusnya Komisi 6 menghadirkan kelompok yang keberatan, kemudian menghadirkan pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan konstitusi, maka lahirlah sebuah rekomendasi, lalu berdasarkan rekomendasi tidak lanjuti. Kalau klien kami salah, silakan kami hadapi. Jangan ngomongnya di medsos terus seperti itu, ya. Ada lagi? Cukup. Ya. Sebagai tambahan ya,
di mana ada Bang Miring, yakinlah kalian pasti ada tersangka. Ya, terima kasih. Bang, tapi kemarin terkait rapatnya Komisi 6 itu kan Dokter menggandeng BPKN juga Bang BPKN itu untuk menegakkan Ya. Mungkin Tanggapan abang gimana? Baik, jadi begini. Perlu saya sampaikan. Pidana itu kan ada dua jenis dalam deliknya. Ada delik aduan, ada delik kejahatan. Oke? Terhadap delik aduan yang dibicarakan di Komisi 6, silakan kalau ada masyarakat atau konsumen yang keberatan yang sudah menjadi korban, laporkan. Ya, tapi yang saya lihat di situ pembahasannya lebih kepada delik kejahatan. Ya. Jangan membawa undang-undang konsumen, tetapi pembuktian peristiwa hukumnya mengarah kepada Undang-Undang 17 tahun 2023. Ini perlu saya sampaikan dan luruskan itu. Jadi jangan sesat hukum kita di Indonesia, seperti itu ya. dan mereka Dokter itu membawa korban juga Bang Komisi 6 Bang. Ya, memang ada Bang yang korban dari Natalan itu Bang. Keren. Kalau ada korbannya, saya sampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 9 di pasal 62 dijelaskan, ya, terkait pasal 8, 9, 10 dan seterusnya. Kalau ada korban yang sudah menjadi yang dikorbankan terhadap produk skincare, baik volumenya, kadarnya, berat badan dan sebagainya, laporkan, adukan dalam gugatan perdata di BPSK. Nah, seperti itu. Kemudian setelah terbukti, baru ini menjadi alat kita untuk mempidanakan yang punya produk skincare, bukan melapori nanti Komisi 6. Tapi kalau kemudian sudah membuat aduan gugatan perdata di BPSK, lalu kemudian pemerintah dalam hal ini BPSK tidak menindaklanjuti, Komisi 6 bertindak seperti itu. Ini belum apa-apa laporan kok di Komisi 6. Kan aneh gitu seperti itu ya. Oke, ada lagi? DPR kan mengindikasikan akan mengkritisi Bang kasus skincare-nya. Nah, mungkin abang dari kuasa hukum produk skincare juga mungkin ya setuju gak dengan langkah DPR ini? Oh, setuju dong. Artinya kami lebih melihat bahwa yang mempunyai kompetensi dalam hal ini dan kedudukan hukum adalah Komisi 9. Ya, mitra Komisi 9 adalah Badan POM dan Menteri Kesehatan. Derivat dari semua ini adalah Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan BPOM. Jadi kalau kemudian ada ketentuan-ketentuan yang salah terkait produk klien kami lebih melihat potensialnya di Komisi 9, bukan di Komisi 6, seperti itu. Kalau rapat Komisi DPR mungkin apa kalau abang diundang bisa ngomong itu ya Bang? Kalau ada peristiwa yang dikaitkan terhadap klien kami dan itu melanggar hukum, kami kena diri. Ya, tapi kalau hanya dugaan-dugaan dan tidak jelas, nah ini kan ngabisi tiket saya ke Jakarta dari Medan, seperti itu ya. Bang, untuk penegasan aja berarti Dokter S udah jadi tersangka. Pak, Penegasan aja Bang. Ya, gimana biar lebih jelas Bang. Sama Bang. Oke, ya. Penegasan aja Bang. Penegasan ya. Ya. Saya sampaikan dalam KUHP. Ya, ini kan kalian tanya advokatnya ya. Kalian bukan tanya orang-orang yang ormas-ormasan ya, advokat ya. Di dalam KUHP dan di dalam Perkap nomor 6 2019, kalau bukti permulaan cukup dan minimal dua alat bukti sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dan 14 terpenuhi, maka akan tersangka. Dan kami sudah menyajikan itu. Soal resminya nanti tunggu dari Polrestabes Medan ya. kemungkinan akan jadi tersangka Bang. Tapi kan kalau udah tersangka di sana, apa ke Jakarta nanti gimana nih Bang? Ya, kita akan lanjutkan. Ya, proses hukum acara kan ada. Ya, di proses Polrestabes Medan, di proses di Polda Metro Jaya, di proses di Polres Jakarta Selatan. Ini kan banyak LP terhadap proses itu. Dan biarkan proses hukum berjalan. Ya, yang pasti setiap laporan-laporan yang kita ketahui, kami yakin dan percaya bukti permulaan sudah cukup. Seperti itu. Berarti yang diserahkan Bang Terhadap Dokter S dan Polrestabes lebih dari 2. Dua kasus Bang atau gimana Bang? Lebih dari dua? Kalau di Polrestabes itu satu laporan dengan nomor 1400 tahun 2024 8 Oktober ya, satu LP, bukti permulanya sudah cukup dan lebih dari 2. Seperti itu. Janganlah nanti lah persilis ya. Pak, untuk status tersangka itu dari satu orang itu bisa lebih dari berapa instansi ya Bang? Bisa ya Bang? Lebih ya, maksudnya lebih dari beberapa wilkum, ujungnya gitu ya, bukan instansi ya. Bisa
bisa di Polda Metro Jaya, bisa di Polres Jakarta Selatan, bisa di Polrestabes Medan, dan akan menyusul lagi. Akan menyusul karena laporan-laporan sedang kita susun, sedang kita dudukkan konstruksi hukumnya, dan kami yakin akan ada muncul 2 atau 3 LP lagi. Seperti itu. Berarti akan ada laporan berikutnya, Bang? Akan ada. Ancamannya bukan Rata-rata di atas 5 tahun. Bang, berarti yang sama dokter Reza sendiri itu sampai dokter sendiri itu gimana tuh, Bang? Kalau di Dokter Reza, status Dokter S itu terhadap laporannya di Polda Metro Jaya ya. Iya. Dugaan kita terhadap itu dipersangkakan dengan pasal 53 Junto 369. Sejauh mana, Bang? Gimana? Statusnya masih ya udah. Nah, sabar ya. Sabar. Masih buka pintu damai nggak bang suatu saat nanti? Dengan Dede. RJ-nya ya? Ya. Oke, yang pasti begini, kalau di Polda Metro Jaya, RJ itu kan belum tidak diberlakukan terhadap ancaman di atas 5 tahun. Tidak diberlakukan seperti itu, ya. Kalau terhadap laporan-laporan klien kami yang lain seperti di Polrestabes Medan, sampai dengan sekarang si terlapor merasa bahwa dirinya masih benar, maka tidak ada RJ seperti itu. Ya, karena dia masih benar. Ya, seperti itu. Tapi dari klien abang sendiri masih membuka pintu untuk perdamaian. Setiap orang itu ya klien kami tidak pernah merasa dendam. Ya kalau seseorang meminta maafin dong. Tetapi kalau seseorang merasa dirinya hebat dan dia benar, lah bagaimana kita maafin? sudah ada pembunuhan damai kalau bukan nama dokter itu ya. Belum dong. Orang dia merasa bahwa benar dan akan memencari klien kita. Dia bilang bahwa klien kita itu Dr. Andreas Setibar dan itu salah. Ya, kan nggak mungkin dia minta damai. Silakan diteruskan. Kita hadapi. Seperti itu. Ya. Cukup? Oke. Oh, itu udah. Bang. Ntar jadi